Saat ini motor-motor fairing udah sangat banyak di jalan. Mau model yang kayak gini, atau bahkan yang kayak gini. Sebenarnya motor fairing cukup luas ya segmennya, karena motor fairing ini bermain dari yang cc kecil sampai yang cc besar. Tapi kalau untuk yang cc besar paling bisa dipakai buat hari Minggu pagi aja alias sunmori, dan tidak semua orang bisa membeli motor tersebut. Kemudian kalau mau motor fairing bisa dipakai setiap hari dan harganya cukup terjangkau, kita bisa beli motor fairing yang cc kecil, yaitu cc 150 atau cc 250. Kalau untuk motor fairing 150cc sangat beragam ya dan banyak banget pilihannya. Mau yang mogel look banget tapi kopong ada di R15, atau mau yang tampangnya lumayan tapi kopong juga ada Honda CBR, atau mau yang padat, kencang dan minim hujatan ada di Suzuki GSX. Tapi kalau mau servis di dealer resminya agak susah ini motor, soalnya dealernya banyak yang goib alias hilang mendadak. Kok nggak ada anjing hilang, blok. Kemudian kalau di kelas 250cc-nya cukup banyak juga sebenarnya. Misalnya ada Yamaha R25 yang tampangnya dari yang keren jadi begini. Kemudian ada CBR 250 yang katanya ini motor paling kencang di kelasnya. Atau motor 250cc sejuta umat yaitu Kawasaki Ninja. Dan untuk Ninja sendiri banyak banget pilihannya. Mau dari yang mono sampai yang 4 silinder ada semua. Keren-keren banget dah motornya. Tapi walaupun hanya berbeda 100cc harganya juga cukup berbeda. Tapi walaupun hanya berbeda 100cc, harganya cukup mahal alias berbedanya cukup jauh. Contohnya Yamaha R15 harga barunya di 39 juta untuk versi standar dan 45 juta untuk varian teratasnya. Sedangkan kalau R25 harganya mulai dari 63 juta untuk versi standar dan 70 juta untuk versi tertingginya. Perbedaannya lumayan banget ya, sekitar 20 jutaan. Jadi dengan perbedaan harga sekitar 20 jutaan ini tentu aja membuat pasar 250cc lebih sedikit daripada pasar 150cc. Tapi kan seberapa penting sih motor baru? Kenapa harus beli motor baru kalau bisa beli motor second? Iya nggak sih? Buat sales jangan marah ya, karena kebutuhan dan kemampuan orang terkadang berbeda-beda. Jadi nggak ada salahnya kalau beli motor second. Dan kalau udah begini muncul pertanyaan, kalau kalian punya uang 40 juta buat beli Yamaha R15 baru, kenapa kalian nggak milih motor R25 second yang harganya terkadang lebih murah daripada R15 baru? Menarik nih. Pernah gak sih kalian kepikiran seperti ini? Apalagi kalau kalian yang suka banget mendang-mending. Kita bahas satu-satu dulu nih ya. Terkadang jika kita membeli barang baru, ini tentu aja akan membuat kita merasakan hal yang spesial. Misalnya kalian bisa melakukan hal ini. Selain itu, ketika kita bisa membeli motor baru, ini tentu aja juga terhindar dari nyinyiran tetangga tentang keuangan kita. Dan terakhir, terkadang jika kita berhasil membeli barang baru, ini seperti pencapaian yang luar biasa dalam hidup kita. Iya kan? Iya dong pastinya. Ini cukup berbeda jika kita beli motor second. Jika membeli motor second, walaupun kita baru membelinya ya, motor tersebut biasanya ada PR-nya. Misalnya mesinnya lah, banyak baret lah, atau kop setirnya bengkok, atau bahkan bannya yang harus diganti dan lain-lain. Selain itu, jika membeli motor second, biasanya kita bisa kena cibiran omong tetangga yang dianggap kita tidak mampu membeli barang baru. Tapi jika kita bisa mengabaikan itu semua, membeli motor second bukanlah hal yang buruk. Karena mau bagaimanapun, seperti yang sudah saya bilang, kebutuhan dan keuangan setiap orang berbeda-beda. Jadi dengan demikian, jika kita mau mendang-mending nih, kalau kalian punya uang 40 juta, lebih mending ambil motor 2 silinder aja dong. Emang iya? Ya iya dong. Kalau untuk masalah kepadatan tampilan, motor 250cc akan jauh lebih padat daripada motor 150cc. Jadi anti kopong-kopong klub lah ya. Kemudian dari segi tenaga nih, motor 250cc mau yang 1 silinder, 2 silinder bahkan yang 4 silinder akan selalu memiliki tenaga yang lebih jika dibandingkan 150cc. Kemudian kalau dari segi suara nih, jangan ditanya ya, motor 250cc suaranya akan lebih menarik sedikit dibandingkan dengan motor 150cc. Walaupun motor itu mono. Karena suaranya ya pasti lebih padat. Kalau 150cc pakai knalpot racing, ya suaranya ya begini nih. Nggak enak banget didengar sama sekali. Dengan pernyataan tersebut, apakah motor 150cc benar-benar nggak ada apa-apa jika dibandingkan 250cc?
Sebenarnya enggak juga, karena baik lagi dengan kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya dipakai sehari-hari. Motor 150cc akan lebih nikmat digunakan dan lebih hemat. Kenapa? Ya karena motor 150cc akan lebih hemat dari segi BBM-nya daripada motor 250cc. Kemudian perawatan motor 150cc akan jauh lebih mudah dan murah daripada motor 250cc. Selain itu, part-part aftermarket 150cc juga lebih murah daripada 250cc. Ya ada plus minusnya lah ya. Tapi kalau tujuan membeli motor fairing emang untuk sunmori, riding bareng sama teman-teman, touring-touring dan lainnya, 250cc adalah pilihan yang jelas dan pasti. Tapi kalau buat harian, 150cc adalah pilihan yang pas. Tapi sekali lagi nih ya saya ngomong, kalau buat motor harian, mending motor naked nggak sih? Karena kayaknya lebih ringkes dan lebih fungsional daripada motor fairing buat harian. Iya kan? Tapi ya mau bagaimanapun juga keputusan ada di tangan kalian. Ada budget 40 juta mau fairing ya pilih 150cc baru apa 250cc second. Karena ya sekali lagi kebutuhan beda-beda. Terus selain antara 150cc baru atau 250cc second, sebenarnya mana yang paling aman dan yang paling terbaik? Jawaban paling aman dan terbaiknya adalah ya tentu aja beli motor baru 250cc. Sekarang ngidam apa lagi? Karena mau bagaimanapun juga beli motor second itu hoki-hokian. Mungkin nih kita bisa dapat bodinya mulus, tapi mesinnya ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya ya. Selain itu, jika kalian ingin membeli motor second, kalian juga ada PR untuk balik nama. Dan harga balik nama motor 250cc itu ya lumayanan. Yang mana harga balik namanya itu 1% dari harga baru. Jadi ya harus dipertimbangkan sedemikian rupa sih. Makanya buat orang-orang yang nggak mau gambling dan nggak mau repot-repot, ya pasti lebih milih motor 150cc tapi baru daripada motor 250cc tapi second. Tapi nih ya, kalau kalian emang tujuannya mau beli motor second gimana nih? Misalnya kalian punya budget sekitar 20 jutaan aja dan kalian pengen beli motor fairing second. Nah, di sini menarik nih. Untuk harga segini sebenarnya udah banyak banget pilihannya. Misalnya ada Yamaha R15 yang harganya di 20 jutaan. Kemudian ada Suzuki GSX 150 yang harganya di 18 jutaan. Atau CBR 150 yang harganya udah di 18 jutaan. Jika kalian punya uang 20 juta dan kalian beli GSX atau CBR, kalian masih punya kembalian sekitar 2 juta. Dan ini uang yang bisa digunakan untuk balik nama atau apapun itu. Atau kalian nabung sedikit lagi nih buat bisa beli motor 250cc sekalian. Contohnya Ninja 250. Harganya sekarang udah cukup terjangkau, yang mana ada yang jual di harga 23 jutaan. Kok bisa lebih murah? Jawabannya ya tahun pembuatannya. Untuk Ninja sendiri yang harganya 23 jutaan itu kebanyakan yang jual motor tahun 2012-an atau ke bawah. Sedangkan untuk motor 150cc harga segitu udah bisa dapat tahun muda. Apakah ini hal yang harus dipertimbangkan? Tentu aja iya, karena mau bagaimanapun juga semakin berusia suatu kendaraan, maka akan semakin rentan part-part mesinnya rusak. Kalau bisa, beli motor yang ketahuan servis recordnya, karena mesin sebenarnya bisa bertahan cukup lama jika perawatannya teratur. Minimal ganti olinya teratur, nggak pernah telat. Kalau olinya nggak pernah telat, dijamin mesinnya bisa hidup terus tanpa kendala yang berarti. Yang berarti di bagian mesin aman. Tapi ya walaupun demikian, bagian lain mungkin akan tetap ada PR-nya. Misalnya full pumpnya lah, kelistrikan dan lain-lainnya, pasti ada aja yang minta diganti. Tapi kalau saya pribadi gimana nih? Kalau punya uang 20 juta dan mau beli motor fairing second, pilih yang mana? Tentu aja yang 250cc dong, alasannya gampang. Kita kalau mau beli motor fairing, tentu aja buat gaya. Karena motor fairing nggak ada manfaatnya sama sekali kecuali untuk gaya. Jadi kalau buat gaya, walaupun budget masih BPJS, ya ngapain nanggung-nanggung ya kan? Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih pilih mana? 150cc baru atau 250cc second? Atau 150cc second tahun muda atau 250cc second tahun tua? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.